Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Arvariana Julita Putri, NIM 126101203188. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurusan harta pilot. Sebelumnya, saya perkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4. Yang pertama, Zuna Nuril Akadiah, NIM 126101202176. Nur Aida Khairunisa, NIM 126101202177. Doris Pratama Setia, NIM 126101203201. Nur Halimatus Sa'diyah, NIM 126101203215. Randy Putra Pradana, NIM 126101203217. Fadila Hidayat, NIM 126101203226. Yang pertama, pengurusan harta pilot. Pilot merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan finansial distress dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Pengurusan harta pilot adalah penjualan harta pilot yang dilakukan oleh kurator, dan apabila harta pilot telah laku terjual oleh kurator dengan melalui lelang, maka berdasarkan pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya mengenai B. Tugas dan wewenang lembaga terkait dalam pengurusan pilot. Tugas lembaga dalam pengurusan pilot yaitu kurator dan hakim pengawas dalam kepalitan terbesar di berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun yang paling fundamental tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pilot, sementara tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot. Dari berbagai jenis tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan dapat disarikan tugas utama dan wewenang kurator adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tugas administrasi, yang kedua, mengurus harta pilot, yang ketiga, melakukan penjualan hingga pemberesan. Dalam putusan pernyataan pilot, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan yang bertugas dan berwenang, yaitu A. Hakim pengawas memberikan pendapat sebelum pengadilan mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pilot, dan itu wajib didengar. B. Mengingat putusan pernyataan pilot berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap kekayaan debitur sebelum kepilotan harus dihentikan seketika, maka semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus, dan jika perlu, hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Misalnya, pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal terdaftar. C. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepilotan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai rapat pencocokan utang atau verifikasi. Pencocokan piutang dalam Undang-Undang Kepailitan atau biasa disebut UKK diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 143. Nah, pencocokan verifikasi piutang yaitu merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam proses kepailitan. Setiap rapat verifikasi dibuat suatu berita acara yang ditandatangani oleh hakim, pengawas, dan panitera pengganti, dan juga memuat mengenai daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas tagihan-tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Materi yang selanjutnya yaitu D. Renvoy. Renvoy adalah suatu doktrin yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah hukum tertentu atau sistem hukum yang harusnya berlaku atau lex causa.
berdasarkan prosedur hukum perdata internasional yang biasanya dilakukan. Pemberlakuan doktrin ini ada dengan dasar dimungkinkannya karena adanya kemajemukan sistem hukum di dunia, yang mana masing-masing dari sistem hukum tersebut memiliki prinsip hukum perdata internasionalnya sendiri. Salah satunya yaitu ada kaidah hukum perdata internasional di pengadilan Indonesia yang digunakan olehnya menunjuk yurisdiksi Australia sebagai lex causa atau penyebab atau kesepakatan. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi. Yang E, homologasi dalam kepailitan. Homologasi dalam kepailitan merupakan salah satu hal yang terdapat dalam perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut PKPU. Perdamaian antara debitor dan kreditor konkuren tentang utang dan piutang dalam kepailitan maupun PKPU tentulah harus dapat dieksekusi. Disinilah peran homologasi menjadi krusial. Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka kepailitan maupun PKPU demi hukum dinyatakan berakhir. Terkait penerimaan perdamaian, terlebih dahulu diadakan pemungutan suara sebanyak 2 kali, di mana jarak waktu antara pemungutan pertama dan kedua adalah paling lambat 8 hari, dan harus disetujui oleh 1/2 jumlah kreditor yang mewakili 1/2 jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara sesuai pasal 152 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Insolvensi dalam kepailitan. Dalam penjelasan pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Definisi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam OJKpedia menyebutkan bahwa insolvensi yaitu ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta. Untuk itu dapat dipahami bahwa keadaan insolvensi bisa dilihat dengan memperhatikan kedua tanda, yaitu gagal debitor untuk dapat membayar atas seluruh hutang yang dibebankan atasnya, dan nilai hutang dari debitor lebih besar nilainya daripada seluruh aset kekayaan yang dimilikinya. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.